Oke, besok guys, selamat datang di channel alufmoto.com. Dan kembali lagi hari ini, hari Senin malam. Tumben-tumbenan gue nge-vlog hari Senin malam karena memang ini suasananya dalam stay at home ya. Jadi memang 3 hari ini bener-bener gue gak keluar kamar sama sekali. Dan ya ngikutin anjuran pemerintah ya. Jadi tetap harus di dalam rumah, makan di rumah, boker di rumah juga. Dan kebetulan gue di kosan kini, ya mohon maaf kalau backgroundnya banyak banget barang-barang yang gak sempat gue beresin. Intinya adalah sekarang gue mau buat konten, mau ngebandingin sih antara gue sebenarnya ada 3 mic ya. Jadi mic dari sini ini pakai Rode Video Micro. Sempat gue tes juga untuk videonya zaman dulu, tapi gue mau ngebandingin antara si Rode Video Micro. Terus ini ada clip on murah, ini harganya 7.500. Gue belinya di Jakarta Notebook. Kebetulan di Surabaya ini ada dua toko, jadi Surabaya Barat sama Surabaya Timur. Dan untuk keperluan motovlogging maupun audio visual kayak gini, gue biasanya belanjanya di situ soalnya murah cuy. Di sini gue bakal nyobain sih, ngetes aja kualitas mic, baik itu yang si ini pakai dead fur ya. Jadi dia bentuknya kayak bulu kucing ya. Dia itu tujuannya sih buat ngurangin noise sih sebenarnya, apalagi buat outdoor. Nanti gue bakal nyobain ini terus tanpa dead catnya ini, kemudian pakai ini juga clip on mic. Sebenarnya gue pengen beli Boya BM1 ya, dia lavalier mic tapi udah ada baterainya. Itu sih suaranya lebih jernih, dan beberapa motovlogger itu memang sempat beli kayak gitu, harganya sekitar 100 berapa gitu. Cuma kalau dari suaranya sih lebih gurih daripada ini. Kalau ini memang dia dimensinya terlalu gede, jadi gua pakai ini biasanya sih buat voice over aja. Jadi sebenarnya sih gua pengen buat podcast gitu, tapi bingung mau ngomong apa ya. Jadi nanti gua bakal ngebahas ini, terus ini sama internal mic. Jadi gue di sini pakai iPad ya. Terserah sih kalau misalnya lu ada handphone apapun yang bisa ada voice recordernya, pakai itu aja, nggak perlu iPad. Karena di sini kebetulan gue ada iPad, jadi pakai iPad aja ya. Oke, langsung aja kita nyobain kualitas mic dari Rode Video Micro. Ini gue beli seharga 700.000 apa 500.000 apa 600.000 ya. Pokoknya sekitar 500 sampai 700.000 sih. Dan gue agak puas juga sih suaranya kayak gini nih, bagus banget nggak? Soalnya dia deepnya itu, bassnya itu kelihatan deep banget, terus treble-nya juga nggak terlalu pecah. Jadi kalau gue teriak-teriak kayak gini itu masih bisa diredam. Dan gue paling suka pakai ini sih kalau ngomong. Jadi kalau beberapa review yang pernah gue buat itu mesti gue ngomongnya kayak gini, apalagi di outdoor, karena memang dia itu hampir 90% bisa ngereduksi suara-suara yang nggak jelas sih, kayak suara udara atau suara angin gitu deh. Dan ini coba kita copot aja ya. Nah ini kalau misalnya gue arahin langsung ke posisi mulut gue, tapi ini dari yang samping. Sebenarnya dia omnidirectional ya, dalam artian kalau omnidirectional itu dia bisa nangkap dari segala arah, bisa dari depan maupun dari samping. Nanti kedengeran sih, cuma karena gue di sini nggak pakai headphone jadi nggak kedengeran kayak gimana. Anyway, gue pasang lagi deh. Anyway, jadi kalau misalnya lu pengen ngerekam dengan budget yang murah, biar suaranya, kan kadang videonya bagus nih tapi audionya kok ya bikin ilfeel ya. Dan biar murah sih sebenarnya sih bisa diakalin pakai ini splitter. Kelihatan nggak? Nah splitter ini gue beli itu di Jakarta Notebook sekitar 12.000 kalau nggak salah, inget banget gue. Soalnya sempet beli dua, bukan beli satu gratis satu ya, tapi memang satunya ini karena hilang dulu, terus beli lagi, makanya gue hafal banget dengan harga ini. Jadi si splitter ini dia ngebagi ya, jangan kalau misalnya dicolokan mic itu, gue copot. Nah kalau dicolokkan mic itu sebenarnya kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Pokoknya dia tipenya TRS, terus ada TRRS, pokoknya ada yang 4 mic. Nah tujuan si splitter ini biar nyambungin antara si mic sama si di handphone. Soalnya kalau di handphone sendiri untuk
input dari headphone-nya sendiri dia cuma 3 baris. Gue lupa itu namanya TRRS apa TRS, pokoknya itulah. Intinya sih buat nyambungin biar lu bisa pakai mic kayak gini di handphone maupun di iPad maupun whatever, yang penting bisa buat ngerekam, itu harus pakai splitter ini. Dan splitter ini nanti buat ngebagi, satu buat mic dan satunya buat headphone. Itu tujuannya untuk monitoring aja sih. Dan ya tadi kalau misalnya dari sini sudah dicoba ya pakai deadfur-nya ini, kemudian tanpa deadfur, yang tanpa deadfur, dan sekarang gue mau switching pakai ini lavalier 7500. Kita coba dulu ya, gue copot dulu ya. Tes. Ini suara gue pakai mic lavalier yang murah, jadi cuma 7500. Kira-kira suaranya gimana? Bagus apa biasa aja? Atau lebih cempreng? Ya nanti mungkin gue bakal komen ya di bawah. Biasanya sih kalau buat vlogging dipakai helm gitu, gue biasanya pakai ini. Nggak mungkin dong gue yang gede ini. Mau ditaruh mana coba? Dia tuh praktis. Jadi biasanya kalau untuk si lavalier mini ini digunakan buat buat ceramah, kemudian buat pengajian juga rata-rata biasanya pakai ini sih. Dia biasanya diselipin di sini nih, biar dia sebenarnya sih harusnya memang kayak gini sih. Jadi memang ada penjepitan di sini. Sengaja nggak gua pasang karena memang kalau misalnya ditaruh di sini suaranya nggak terlalu bagus ya. Jadi mending kita cobain aja deh. Ini udah ada jepitannya sih. Contoh gua taruh di sini. Tes, halo. Jadi ini posisi suara di bagian dada. Sorry ini suaranya random banget dan konteksnya random banget karena memang nggak direncanain sama sekali. Dan ya itu dia mendukung program pemerintah ya. Jadi gimana suaranya kalau misalnya di sini? Bandingin kalau misalnya di sini. Suaranya bagusan yang di sini apa di dada? Komen di bawah dong. Sepi nggak ada yang komen, sedih. Terus kita bandingin lagi kalau misalnya, oh iya kalau di sini di iPad sih kelihatan ya untuk grafiknya. Jadi memang dia suaranya lebih kecil daripada untuk si Rode Video Micro yang ada di sini. Sekarang kalau kita coba cepat pakai ini deh, nggak pakai apapun, pakai internal mic dari iPad. Tes 1 2 3. Dan ini adalah suara pakai iPad di depan muka gue ya. Jadi kalau misalnya dari grafik sih memang dia lebih kecil, nggak tahu dia lebih jelas apa enggak untuk suaranya. Tapi selama gue pakai iOS itu suaranya lumayan sih untuk mic-nya, masih bisa dipakai lah. Dan gue balikin lagi ke yang ini aja deh. Soalnya entah kenapa gue paling suka pakai ini dan paling suka dipegang kayak gini sih, nggak tahu kenapa. Mungkin gue berbakat jadi MC stand up comedy maybe ya, mungkin itu aja sih. Anyway kalau misalnya lu lagi nyari-nyari mic yang murah, kemudian nyari-nyari gimana sih cara ngerekam yang suaranya bagus, ya mungkin ini jadi jawabannya ya. Next time mungkin gue bakal ngebuat podcast, tapi nggak tahu kapan, kita lihat nanti aja kalau ada waktunya. Kebetulan ini lagi gabut banget nih, jadi ya mohon maaf atas kegabutan saya. Yang penting aksesnya jalan. Ya udah mungkin itu aja sih. Jangan lupa untuk subscribe di alifmotor.com. Kalau misalnya suka, jangan lupa untuk pakai helm juga. I'm out and bye. Thank you.